Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsya dari kelas A jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Ibu kepada kami, yaitu pada halaman 337 sampai dengan halaman 338. Pertama-tama saya telah membuat tabel neraca saldo awal, yaitu ada pada rumah hijau neraca saldo per 1 Mei 2016. Di mana ada nomor akun, keterangan, debit, dan kredit. Di mana nomor akun yang pertama yaitu 110 dengan nama akun atau keterangan kas dengan nilai Rp83.600.000 dicatat pada posisi debit. Kemudian nomor akun 112 keterangan atau nama akun piutang usaha dengan nilai Rp233.900.000 dicatat pada debit. Kemudian nomor akun 115 dengan nama akun persediaan dengan nilai Rp624.400.000 dicatat pada posisi debit. Kemudian nomor akun 116 dengan nama akun perkiraan barang retur dengan nilai Rp28 juta dicatat pada posisi debit. Kemudian nomor akun 117 dengan nama akun atau keterangan asuransi dibayar di muka dengan nilai Rp16.800.000 dicatat pada debit. Kemudian nomor akun 118 dengan nama akun perlengkapan toko dengan nilai Rp11.400.000 dicatat pada posisi debit. Kemudian nomor akun 123 dengan nama akun peralatan toko dengan nilai Rp569.500.000 dicatat pada debit. Kemudian selanjutnya nomor akun 124 dengan nama akun akumulasi penyusutan dengan nilai Rp56.700.000 dicatat pada kredit. Kemudian nomor akun 210 dengan nama akun utang usaha dicatat pada kredit dengan nilai Rp96.600.000. Kemudian utang gaji nilainya masih kosong. Kemudian selanjutnya nomor akun 212 dengan nama akun utang pengembalian dana dicatat pada kredit dengan nilai Rp50 juta. Kemudian nomor akun 310 dengan nama akun modal Lina Kalisa 1 Juni 2015 dicatat pada kredit dengan nilai Rp685.300.000. Kemudian nomor akun 311 dengan nama akun Priv Lina Talisa dengan nilai Rp135 juta dicatat pada debit. Kemudian Ikhtisar Labarogi kosong. Kemudian nomor akun 410 dengan nama akun penjualan dicatat pada kredit dengan nilai Rp5.069 juta. Kemudian nomor akun 510 dengan nama akun beban pokok penjualan dengan nilai Rp2.823 juta dicatat pada debit. Kemudian nomor akun 520 dengan nama akun beban gaji penjualan dicatat pada debit dengan nilai Rp664.800.000. Kemudian dengan nama akun 521 dengan nama akun beban iklan dicatat pada debit dengan nilai Rp281 juta. Kemudian beban penyusutan masih kosong. Selanjutnya dengan nomor akun 523 dengan nama akun beban perlengkapan toko juga masih kosong. Kemudian dengan nama akun 529 dengan nama akun beban penjualan lain-lain dicatat pada debit dengan nilai Rp12.600.000. Kemudian
nomor akun 530 dengan nama akun beban gaji kantor dengan nilai Rp382.100.000 dicatat pada debit. Kemudian nomor akun 531 dengan nama akun beban sewa dicatat pada debit dengan nilai Rp83.700.000. Kemudian beban asuransi masih tidak ada. Selanjutnya, nomor akun 539 dengan nama akun beban administrasi lain-lain dicatat pada debit dengan nilai Rp7.800.000. Jadi, total dari neraca saldo awal tepatnya pada debit yaitu senilai Rp5.957.600.000. Sedangkan total dari neraca saldo awal pada kredit yaitu senilai Rp5.957.600.000. Jadi, total dari neraca saldo awal tepatnya di debit dan kredit yaitu setara dengan nilai Rp5.957.600.000. Kredit mana bulan Mei instruksi pada tanggal 1 membayar sewa bulan Mei senilai Rp5.000.000 di mana nama akunnya yaitu beban sewa kas, di mana beban sewa senilai Rp5 juta ditempatkan pada posisi debit dan kas senilai Rp5 juta ditempatkan pada posisi kredit. Kemudian pada instruksi ketiga, membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 M/30 VOB titik pengiriman senilai Rp36 juta. Di mana nama akun persediaan utang usaha di mana nilai persediaan yaitu senilai Rp35.280.000. Sedangkan utang usaha ditempatkan pada posisi kredit dengan nilai Rp35.280.000. Kemudian pada instruksi keempat, membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai Rp600.000 dengan nama akun persediaan kas di mana nilai persediaan yaitu senilai Rp600.000 dengan ditempatkan pada posisi debit, sedangkan kas yaitu senilai Rp600.000 ditempatkan pada posisi kredit. Kemudian pada instruksi ke-6, menjual barang secara kredit kepada Herudin dengan syarat 2/10 M/30 VOB titik pengiriman senilai Rp68.500.000. Beban pokok penjualan sebesar Rp41 juta. Di mana nama akunnya sini piutang usaha penjualan di mana piutang usaha itu senilai Rp67.130.000 ditempatkan pada posisi debit. Kemudian penjualannya ditempatkan pada posisi kredit senilai Rp67.130.000. Beban pokok penjualannya Rp41 juta. Persediaannya Rp41 juta ditempatkan pada posisi kredit. Kemudian instruksi pada tanggal 7 yaitu menerima kas sebesar Rp22.300.000 dari Harun atas pelunasan piutang.
di mana nama akun ada kas, piutang usaha, di mana kas itu senilai Rp22.300.000 dengan posisi di debit. Kemudian piutang usaha ditempatkan pada posisi kredit dengan nilai Rp22.300.000. Kemudian pada instruksi ke-10, menjual barang secara tunai senilai 54 juta, beban pokok penjualan adalah sebesar 32 juta, di mana ada kas, di mana nama akunnya atau keterangan yaitu kas, penjualan, beban pokok penjualan, persediaan, di mana kas ditempatkan pada posisi debit senilai Rp54 juta, sedangkan penjualan ditempatkan pada posisi kredit senilai Rp54 juta. Kemudian beban pokok penjualan ditempatkan pada posisi debit senilai Rp32 juta. Kemudian persediaan ditempatkan pada posisi kredit yaitu senilai Rp32 juta. Kemudian instruksi ke-13 pada tanggal 13 membayar barang yang dibeli tanggal 3 Mei, di mana nama akun atau keterangan yaitu utang usaha, kas, di mana utang usaha ini ditempatkan pada posisi kredit yaitu senilai Rp35.280.000. Sedangkan kas ditempatkan pada posisi kredit senilai Rp35.280.000 karena membayar utang. Selanjutnya, instruksi pada tanggal 15 membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei senilai 11 juta. Di mana nama akun atau keterangan di sini ada beban iklan, kas, di mana beban iklannya itu senilai Rp11 juta ditempatkan pada posisi debit. Kemudian kas, nilai kas ini senilai Rp11 juta ditempatkan pada posisi kredit. Kemudian instruksi pada tanggal 16 menerima kas dari penjualan tanggal 6 Mei, di mana keterangannya ada kas, piutang usaha, di mana kas ini ditempatkan pada posisi debit. Karena menerima, jadi kita simpan ke debit yaitu senilai Rp67.130.000. Sedangkan piutang usaha itu ditempatkan pada posisi kredit senilai Rp67.130.000. Kemudian instruksi pada tanggal 19 membeli barang secara tunai sebesar Rp18.700.000, di mana persediaan nama akunnya sini persediaan dengan nilai Rp817.000. Karena sini kita membayar, jadi kita simpan ke debit. Otomatis persediaan ini kita simpan ke debit senilai Rp18.700.000, di mana kas simpan ke posisi kredit senilai Rp18.700.000. Kemudian instruksi pada tanggal 19 membayar kepada Budiman sebesar Rp33.450.000 atas utang penjualan, di mana nama akunnya itu utang usaha, kas, di mana utang usaha ini ditempatkan pada posisi debit yaitu senilai Rp33.450.000. Sedangkan kas ini ditempatkan pada posisi kredit yaitu senilai Rp33.450.000 karena di sini membayar. Kemudian instruksi pada tanggal 20 membayar kepada Khairuddin senilai Rp13.230.000 untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Mei, faktur barang yang diretur sebesar Rp13.500.000 dan beban pokok penjualan yang diretur senilai Rp8 juta. Di mana nama akunnya pada instruksi ke tanggal 20 yaitu utang pengembalian dana, kas, persediaan, perkiraan retur, di mana utang pengembalian dana ini ditempatkan pada posisi debit.
yaitu senilai Rp13.230.000. Sedangkan kas ini ditempatkan pada posisi kredit senilai Rp13.230.000 karena di sini membayar. Jadi kemudian persediaan dengan nilai Rp8 juta ditempatkan pada posisi debit. Kemudian sedangkan perkiraan barang diretur senilai 8 juta ditempatkan pada posisi kredit. Kemudian pada instruksi ke-20 menjual barang secara kredit kepada Krisna dengan syarat 1/10 N/30 VOB titik pengiriman senilai 110 juta, beban pokok penjualan sebesar 70 juta, di mana nama akun di sini piutang usaha, penjualan, beban pokok penjualan, persediaan, di mana piutang usaha ini senilai Rp108.900.000 ditempatkan pada posisi kredit. Kemudian penjualannya ini otomatis kita simpan pada posisi kredit pada posisi kredit dengan nilai Rp108.900.000. Kemudian beban pokok penjualan ini kita simpan ke debit senilai Rp70 juta. Sedangkan persediaan ini kita simpan kredit karena otomatis kata persediaan kita simpan ke kredit dengan nilai Rp70 juta. Kemudian instruksi pada tanggal 21. Kemudian pada instruksi tanggal 21 menerima kas sebesar Rp42.900.000 dari Gito atas pelunasan piutang. Jadi nama akun di sini atau keterangan yaitu piutang usaha kas, di mana piutang usaha ini kita simpan pada posisi debit dengan nilai Rp2.300.000. Sedangkan kas ini kita simpan pada posisi kredit dengan nilai Rp2.300.000. Tetap pelunasan. Kemudian pada instruksi pada tanggal 21 membeli barang secara kredit dari Otto dengan syarat 1/10 N/30 VOB tujuan senilai 88 juta. Di mana nama akun atau keterangannya itu persediaan utang usaha. Di mana persediaan ini dengan nilai Rp87.120.000 ditempatkan pada posisi debit. Sedangkan utang usaha ini ditempatkan pada posisi kredit dengan nilai Rp87.120.000. Kemudian instruksi pada tanggal 24 mengembalikan barang rusak yang telah dibeli tanggal 21 Mei senilai Rp5 juta dengan menerima memo kredit dari penjual. Jadi, nama akunnya di sini kita tulis utang usaha persediaan, di mana utang usahanya ini kita tempatkan pada posisi debit dengan nilai Rp4.950.000. Sedangkan persediaan ini kita simpan dalam posisi kredit senilai Rp4.950.000. Dan dari kata menerima memo kredit dan penjual. Kemudian pada tanggal 26 mengembalikan uang atas penjualan secara tunai sebesar Rp7.500.000. Harga pokok penjualan barang yang diretur adalah Rp4.800.000, di mana nama akunnya itu utang pengembalian dana kas. Persediaan perkiraan barang diretur, di mana utang pengembalian dana ini senilai Rp7.500.000 karena mengembalikan uang atas penjualan secara tunai. Jadi kita simpan pada posisi debit. Sedangkan kas ini kita simpan pada posisi kredit senilai Rp7.500.000. Persediaannya senilai Rp4.800.000. Diretur. Kemudian perkiraan barang diretur itu ditempatkan pada posisi kredit senilai Rp4.800.000.
karena pokok penjualan barangnya di retur, jadi kita simpan ke kredit. Kemudian pada tanggal 28 membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar 29 juta, di mana nama akunnya beban gaji penjualan, kas, beban gaji kantor, dan kas. Di mana beban gaji penjualan ini kita simpatkan pada posisi debit senilai 56 juta rupiah. Sedangkan kas ini kita simpan pada posisi kredit senilai 56 juta rupiah. Kemudian beban gaji kantor. Kita simpan posisi debit dengan nilai 29 juta rupiah. Kemudian kasnya kita simpan di kredit senilai 29 juta rupiah. Kemudian instruksi pada tanggal 29 membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 2.400.000. Kemudian kita tulis nama akunnya sini perlengkapan toko, kas, di mana perlengkapan toko ini kita tulis dalam posisi debit senilai 2.400.000 rupiah. Karena dari kata tunai, kita membayar tunai. Kemudian di kas dengan nilai 2.400.000 rupiah ditempatkan pada posisi kredit. Kemudian instruksi pada tanggal 30 menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10 N/30 VOB titik pengiriman senilai 78.750.000. Beban pokok penjualan sebesar 47 juta, di mana nama akunnya sini ada piutang usaha penjualan, beban pokok penjualan persediaan, di mana piutang usaha ini ditempatkan pada posisi debit senilai 77.175.000 rupiah. Penjualannya senilai 77.175.000 rupiah ditempatkan pada posisi kredit. Sedangkan beban pokok penjualannya ini kita simpan di posisi kredit senilai 47 juta rupiah. Sedangkan persediaan kita simpan pada posisi kredit senilai 47 juta rupiah. Kemudian instruksi pada tanggal 30 menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei, di mana nama akun kas dengan nilai 111.200.000 rupiah ditempatkan pada posisi kredit. Menerima kas. Menerima, dari kata menerima, jadi kita simpan dalam posisi debit. Sedangkan piutang usaha ini kita simpan pada posisi kredit senilai 111.200.000 rupiah karena dibayarkan. Kemudian instruksi pada tanggal 31 membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei. Utang usaha kita lihat pada instruksi pada tanggal 21 Mei. Dikurang dengan instruksi pada tanggal 24. Rp1.300.000 kemudian dikurangi dengan retur. Membayar untuk, jadi pada tanggal 21 Mei itu nilai pada tanggal 21 Mei dikurangi dengan retur pada transaksi bulan Mei tanggal 24, yaitu di mana nama akunnya itu utang usaha senilai 82.170.000 rupiah ditempatkan pada posisi debit. Sedangkan kas ditempatkan pada posisi kredit senilai 82.170.000 rupiah. Jadi total
Jadi, total jurnal umum transaksi pada tanggal 1 dalam posisi debit sampai dengan transaksi pada tanggal 31 yaitu senilai Rp1.177.515.000. Sedangkan total dari jurnal umum pada kredit mulai dari transaksi pada tanggal 1 sampai dengan transaksi pada tanggal 31 yaitu senilai Rp1.177.515.000. Selanjutnya akan menjelaskan buku besar, di mana panorama hijau buku besar per 1 Mei 2016. Buku besar. Kemudian akun kas yang terdapat transaksi yang dapat pada akun kas yaitu terdapat pada tanggal berapa? Yaitu transaksi pada tanggal 1 terdapat kas. Transaksi pada tanggal 1 yaitu kas. Pada tanggal 1 kas tempatkan pada kredit dengan nilai Rp5 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 4 kas berada pada kredit dengan nilai Rp600.000. Kemudian transaksi pada tanggal 7 kas ditempatkan pada posisi debit dengan nilai Rp22.300.000. Kemudian transaksi pada tanggal 10 kas ditempatkan pada posisi debit dengan nilai Rp54 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 13 dengan nilai Rp35.280.000 dengan posisi kredit. Kemudian pada transaksi pada tanggal 15 kas ditempatkan pada posisi kredit dengan nilai Rp11 juta. Kemudian pada transaksi pada tanggal 16 ditempatkan pada posisi debit dengan nilai Rp67.130.000. Kemudian transaksi pada tanggal 19 ditempatkan pada posisi kredit dengan nilai Rp18.700.000. Kemudian transaksi pada tanggal 19 kas berada pada kredit dengan nilai Rp33.450.000. Kemudian transaksi pada tanggal 20 kas berada pada kredit dengan nilai Rp13.230.000. Kemudian transaksi pada tanggal 21 kas berada pada posisi kredit dengan nilai Rp2.300.000. Kemudian transaksi pada tanggal 21 kas berada pada debit dengan nilai Rp42.900.000. Kemudian pada transaksi tanggal 21 kas berada pada posisi kredit dengan nilai Rp7.500.000. Kemudian transaksi pada tanggal 26 kas berada pada posisi kredit dengan nilai Rp66 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 28 kas berada pada posisi kredit dengan nilai Rp56 juta. Kemudian masih dengan transaksi pada tanggal 28 kas berada pada posisi kredit dengan nilai Rp29 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 29 kas berada pada posisi kredit dengan nilai Rp2.400.000. Kemudian transaksi pada tanggal 30 kas berada pada posisi debit dengan nilai Rp111.200.000. Kemudian transaksi pada tanggal 31 kas berada pada posisi kredit dengan nilai Rp82.170.000.
Jadi total dari akun kas yaitu pada kredit yaitu senilai Rp82.170.000. Sedangkan transaksi pada tanggal 1 kas senilai Rp78.600.000. Transaksi tanggal 4 Rp78 juta, transaksi tanggal 7 Rp100.300.000, transaksi tanggal 10 Rp154.300.000, transaksi 13 senilai Rp154.300.000, transaksi pada tanggal 13 yaitu senilai Rp119.020.000. Selanjutnya transaksi tanggal 15 yaitu senilai Rp108.020.000. Kemudian transaksi pada tanggal 16 senilai Rp175.150.000. Kemudian transaksi pada tanggal 19 senilai Rp156.450.000 berada pada debit. Kemudian transaksi pada tanggal 20 senilai Rp109.770.000. Kemudian pada tanggal 21 yaitu senilai Rp107.470.000, tepatnya pada posisi debit. Kemudian transaksi pada tanggal 21 dengan nilai Rp107.470.000 dengan posisi di debit. Kemudian transaksi pada tanggal 26 dengan nilai Rp142.870.000 dengan posisi di debit. Kemudian transaksi pada tanggal 28 dengan nilai Rp86.870.000 dan Rp57 dengan masih dengan transaksi pada tanggal 28 yang senilai Rp57.870.000. Kemudian transaksi pada tanggal 29 yaitu senilai Rp55.470.000. Kemudian transaksi pada tanggal 30 yaitu senilai Rp166.670.000. Kemudian transaksi pada tanggal 31 yaitu jadi total dari transaksi tanggal 1 mulai dari nilai Rp78.600.000 sampai dengan Rp166.670.000 itu senilai Rp84.500.000. Kemudian saldo dari piutang usaha. Kemudian kita lanjut pada piutang usaha. Transaksi tanggal berapa yang berada pada piutang usaha, yaitu transaksi di mana saldonya itu senilai Rp233.900.000 di debit. Debitnya juga senilai Rp233.900.000, di mana transaksi tanggal 6 yaitu piutang usaha berada pada debit dengan nilai Rp67.130.000. Dan di debit ini Rp301.030.000. Kemudian transaksi pada tanggal 7 piutang usaha berada pada kredit dengan nilai Rp22.300.000. Dan di debitnya senilai Rp278.730.000. Kemudian transaksi pada tanggal 16 senilai piutang usaha berada pada posisi kredit dengan nilai Rp67.130.000. Sedangkan di debitnya itu senilai Rp211.600.000. Kemudian transaksi pada tanggal 20 piutang usaha berada pada posisi debit dengan nilai Rp108.900.000. Debitnya juga senilai Rp320.500.000. Kemudian transaksi pada tanggal 21 piutang usaha berada pada posisi debit dengan nilai Rp2.300.000. Ini
Dan transaksi tanggal 21 juga berada pada 322.800.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 21 piutang usaha berada pada posisi kredit dengan nilai 42.900.000 rupiah dan di debitnya senilai 279.900.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 30 piutang usaha berada pada posisi debit dengan nilai 77.175.000 rupiah. Di debitnya dengan nilai 357.075.000 rupiah. 357.075.000 rupiah. Sedangkan transaksi pada tanggal 30 piutang usaha berada pada posisi kredit dengan nilai 111.200.000 rupiah. Jadi akun pada piutang usaha, transaksi yang masuk pada piutang usaha yaitu senilai pada debit yaitu senilai 245.875.000 rupiah. Kemudian kita masuk pada persediaan. Transaksi tanggal berapa yang masuk pada persediaan yaitu transaksi pada tanggal di mana saldonya itu senilai 624.400.000 rupiah di debit. Kemudian transaksi pada tanggal 3 persediaan masuk dalam posisi debit dengan nilai 35.280.000 rupiah. Debitnya di sini kita tulis 659.680.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 4 persediaan masuk pada transaksi tanggal 4 tepatnya dalam posisi debit dengan nilai 600.000. Debitnya sini kita tulis 660.280.000 rupiah. Kemudian persediaan pada transaksi pada tanggal 6 persediaan masuk pada posisi di kredit senilai 32 juta rupiah dengan sedangkan di debitnya kita tulis 587.280.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 19 persediaan masuk pada posisi debit 18.700.000 rupiah dan 8 juta rupiah. Dan debitnya kita tulis 605.980.000 rupiah dan 613.980.000 rupiah. Kemudian masih dengan transaksi pada tanggal 19 persediaan masuk pada posisi kredit dengan nilai 70 juta rupiah dan di debitnya kita tulis 543.980.000 rupiah. Kemudian instruksi pada tanggal 21 persediaan masuk pada posisi debit dengan nilai 87.120.000 rupiah. Kita tulis dengan posisi debit yaitu senilai 631.100.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 24 persediaan masuk pada posisi kredit dengan nilai 4.950.000 rupiah dengan kita tulis di debit dengan nilai 626.150.000 rupiah. Kemudian instruksi pada tanggal 26 persediaan masuk pada posisi debit dengan nilai 4.800.000 rupiah. Dan masih dengan transaksi pada tanggal 26 yaitu pada posisi kredit dengan nilai 47 juta rupiah. Jadi hasil dari persediaan pada debit yaitu senilai 583.950.000 rupiah. Kemudian kita masuk pada perkiraan barang retur. Instruksi pada tanggal di mana saldonya itu senilai 28 juta rupiah debit. Kemudian transaksi pada tanggal 20 perkiraan barang retur masuk pada posisi kredit dengan nilai 8 juta rupiah. Kita tulis 20 juta rupiah. Kemudian
masih dengan transaksi tanggal 20 yaitu senilai 4.800.000. Jadi nilai perkiraan barang retur pada debit yaitu senilai 15.200.000 rupiah. Kemudian kita lanjut pada asuransi dibayar di muka, yaitu senilai 16.800.000 rupiah dan debitnya juga senilai 16.800.000 rupiah. Kemudian lanjut pada perlengkapan toko. Pada debit yaitu senilai 11.400.000 rupiah. Kemudian perlengkapan toko juga masuk di debit senilai 2.400.000 rupiah. Jadi total perlengkapan toko pada debit yaitu senilai 13.800.000 rupiah. Kemudian peralatan toko yaitu terdapat pada debit yaitu senilai 569.500.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusunan peralatan toko berada pada posisi kredit dengan nilai 56.700.000 rupiah. Kemudian utang usaha terdapat pada transaksi tanggal 3 tepatnya pada posisi kredit dengan nilai 35.280.000 rupiah dan kredit yaitu senilai 131.880.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 13 utang usaha berada pada posisi debit dengan nilai 35.280.000 rupiah dan kredit dengan nilai 96.600.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 19 yaitu utang usaha berada pada posisi debit dengan nilai 33.450.000 rupiah dan kredit senilai 63.150.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 21 utang usaha berada pada posisi kredit dengan nilai 87.120.000 rupiah dan dikredit yaitu senilai 150.270.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 24 utang usaha berada posisi di debit dengan nilai 4.950.000 rupiah dan dikredit senilai 145.320.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 31 utang usaha berada pada posisi debit dengan nilai 82.170.000 rupiah. Jadi total utang usaha pada kredit yaitu senilai 63.150.000 rupiah. Kemudian utang usaha. Transaksi pada tanggal 20 utang usaha berada pada posisi debit dengan nilai 13.230.000 rupiah dan dikredit senilai 36.770.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 26 utang pengembalian dana berada pada posisi debit dengan nilai 7.500.000 rupiah. Jadi total dari utang pengembalian dana pada kredit yaitu senilai 29.270.000 rupiah. Kemudian modal Lina Talisa terdapat pada posisi kredit dengan nilai 685.300.000 rupiah. Kemudian selanjutnya brief Lina Talisa terdapat pada posisi debit dengan nilai 135 juta rupiah. Kemudian penjualan berada pada transaksi di mana saldonya itu senilai 5.069 juta rupiah pada kredit. Kemudian transaksi pada tanggal 6 penjualan berada pada posisi kredit dengan nilai 67.130.000 rupiah dan dikredit senilai 5.136.130.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 10
penjualan berada pada posisi kredit dengan nilai 54 juta rupiah. Dan posisi kredit kita tulis di sini 5.245.245.245.245.030.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 20, penjualan berada pada posisi kredit dengan nilai 108.900.000 rupiah dan kemudian kita tulis di sini 5.322.205.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 30, penjualan berada pada posisi kredit dengan nilai 77.175.000 rupiah. Jadi total dari penjualan pada kredit itu yaitu senilai 5.376.205.000 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan. Instruksi pada tanggal dengan saldo senilai 2.823.000.000 rupiah terdapat pada debit. Kemudian instruksi pada tanggal 6, beban pokok penjualan berada pada posisi debit dengan nilai 41 juta rupiah. Dan kita tulis di sini 2.864 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 10, beban pokok penjualan senilai 32 juta rupiah. Kita tulis di sini 2.896 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 20 senilai 70 juta rupiah, tepatnya pada posisi debit. Kita tulis di sini 2.966 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 30, beban pokok penjualan berada pada posisi debit dengan nilai 40 juta rupiah. Jadi total dari beban pokok penjualan pada debit yaitu senilai 3.13 juta rupiah. Kemudian beban gaji penjualan, di mana saldonya itu senilai 664.800.000 rupiah pada debit. Dengan transaksi pada tanggal 28, beban gaji penjualan berada pada posisi debit dengan nilai 56 juta rupiah. Jadi total beban gaji penjualan pada debit yaitu senilai 720.800.000 rupiah. Kemudian beban iklan, di mana saldonya itu senilai 281 juta rupiah pada debit, di mana transaksi pada tanggal 15, beban iklan berada pada posisi debit dengan nilai 11 juta rupiah. Jadi total dari beban iklan pada debit yaitu senilai 292 juta rupiah. Kemudian beban penjualan lain-lain, tepatnya pada posisi debit, yaitu senilai 12.600.000 rupiah. Kemudian beban gaji kantor, di mana saldonya itu senilai 382.100.000 rupiah pada debit dan kreditnya yaitu senilai 382.100.000 rupiah, di mana transaksi pada tanggal 28 yaitu senilai 29 juta rupiah berada pada posisi debit. Jadi total beban gaji kantor pada kredit yaitu senilai 411.100.000 rupiah. Kemudian beban sewa, di mana debitnya di sini kita tulis 83.700.000 rupiah pada debit, di mana transaksi pada tanggal 1 yaitu beban sewa berada pada posisi debit dengan nilai 5 juta rupiah. Dan debitnya kita tulis di sini 88.700.000 rupiah. Kemudian beban administrasi lain-lain kita catat pada posisi debit dengan nilai 7.800.000 rupiah. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjawab instruksi, yaitu siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Terlebih dahulu, saya telah membuat tabel neraca saldo yang belum disesuaikan. Di mana ada panorama hijau, neraca saldo belum disesuaikan per 31 Mei 2016. Di mana nomor akun, keterangan, debit, dan kredit. Di mana nomor akun 110
pada kas dengan nilai Rp84.500.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nomor akun 112 piutang usaha senilai Rp245.875.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nomor akun 115 persediaan senilai Rp583.950.000 ditempatkan pada debit. Selanjutnya pada nomor akun 116 perkiraan barang retur senilai Rp15.200.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nomor akun 117 dengan nama akun asuransi bayar muka senilai Rp16.800.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nomor akun 118 dengan nama akun perlengkapan toko dengan nilai Rp13.800.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nomor akun 123 dengan nama akun peralatan toko dengan nilai Rp569.500.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nomor akun 124 dengan keterangan atau nama akun akumulasi penyusutan senilai Rp56.700.000 ditempatkan pada kredit. Kemudian nomor akun 210 utang usaha dengan nama akun utang usaha ditempatkan pada kredit yaitu senilai Rp63.150.000. Kemudian nomor akun 211 dengan nama akun utang gaji. Selanjutnya 212 dengan nama akun utang pengembalian dana dengan nilai Rp29.270.000 ditempatkan pada kredit. Kemudian pada nomor akun 310 dengan nama akun modal Lina Talisa 1 Juni 2015 dengan nilai Rp685.300.000 ditempatkan pada kredit. Kemudian dengan nomor akun 310 dengan nama akun modal Lina Talisa 1 Juni 2015 dengan nilai Rp685.300.000 ditempatkan pada kredit. Kemudian nomor akun 311 dengan nama akun Ikhtisar Laba Rugi. Selanjutnya dengan nomor akun 410 dengan keterangan penjualan dengan nilai Rp5.376.205.000 ditempatkan pada kredit. Kemudian pada nomor akun 510 yaitu beban pokok penjualan dengan nilai Rp3.013.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nomor akun 520 dengan nama akun beban gaji penjualan dengan nilai Rp720.800.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nomor akun 521 dengan nama akun beban iklan ditempatkan pada debit yaitu senilai Rp292 juta. Kemudian dengan nomor akun 529 dengan nama akun beban penjualan lain-lain dengan nilai Rp12.600.000 ditempatkan pada debit. Kemudian dengan nomor akun 530 dengan nama akun beban gaji kantor ditempatkan pada debit senilai Rp411.100.000. Kemudian beban sewa. Kemudian nomor akun 531 dengan nama akun beban sewa senilai Rp88.700.000 ditempatkan pada debit. Kemudian nama akun 532 dengan nama akun beban asuransi. Kemudian
nama akun 539 dengan nama akun beban administrasi lain-lain dengan nilai Rp7.800.000 ditempatkan pada debit. Semua beban-beban ini mulai dari beban pokok penjualan sampai dengan beban administrasi lain-lain ditempatkan pada debit. Jadi total debit mulai dari kas sampai dengan beban administrasi lain-lain dalam neraca saldo belum disesuaikan yaitu senilai dengan total 6,210,625 juta rupiah. Sedangkan total dari neraca saldo belum disesuaikan pada kredit yaitu senilai 6,210,625 juta rupiah. Jadi total neraca saldo belum disesuaikan pada debit yaitu senilai 6.210.625.000 rupiah. Sedangkan total neraca saldo belum disesuaikan pada kredit yaitu senilai 6.210.625.000 rupiah. Selanjutnya, buatlah ayat jurnal penyesuaian dan posting kertas kerja pada halaman 22. Terlebih dahulu saya telah membuat tabel jurnal penyesuaian yang termasuk pada ayat jurnal penyesuaian yaitu ada persediaan yaitu Rp13.950.000 ditempatkan pada kredit. Kemudian selanjutnya yaitu perkiraan barang retur senilai Rp35 juta ditempatkan pada debit. Karena untuk penjualan dan senilai 35 juta untuk beban pokok penjualan. Jadi kita tulis di sini 35 juta rupiah. Selanjutnya asuransi dibayar di muka senilai 12 juta rupiah. Kita ambil pada instruksi yang nomor 4 yaitu analisis dan gunakan data untuk melengkapi pernyataan 5 dan 6 yaitu di mana asuransi yang terpakai selama tahun berjalan yaitu 12 juta rupiah. Makanya kita tulis di sini 12 juta rupiah ditempatkan pada kredit. Kemudian perlengkapan toko yaitu senilai 9.800.000 rupiah ditempatkan pada kredit. Kemudian akumulasi penyusutan yaitu senilai 14 juta rupiah ditempatkan pada kredit. Kita ambil 14 juta rupiah itu pada penyusutan tahun berjalan. Selanjutnya utang gaji yaitu senilai Rp13.600.000 ditempatkan pada kredit. Selanjutnya utang pengembalian dana senilai Rp60 juta ditempatkan pada kredit. Kita ambil pada penyesuaian untuk potongan dan retur pelanggan adalah Rp60 juta untuk penjualan.
Selanjutnya, penjualan 60 juta rupiah tempatkan pada debit. Selanjutnya, beban pokok penjualan senilai 13 juta 950.000 rupiah. Tempatkan di debit dan 35 juta rupiah ditempatkan juga di kredit. Selanjutnya, beban gaji penjualan senilai 7 juta rupiah ditempatkan pada debit. Kita ambil pada gaji penjualan, pada instruksi, pada analisis yang terdapat pada instruksi nomor 4. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan senilai 14 juta rupiah. Kita ambil pada penyusutan tahun berjalan. Selanjutnya, beban perlengkapan toko yaitu senilai 9.800.000 rupiah ditempatkan pada debit. Selanjutnya, beban gaji kantor senilai 6.600.000 rupiah ditempatkan pada debit. Kita ambil pada gaji kantor, pada instruksi analisis yang berada pada nomor 4. Selanjutnya, beban asuransi yaitu senilai 12 juta rupiah. Kita ambil pada asuransi yang terpakai selama tahun berjalan yaitu senilai 12 juta rupiah. Maka kita tulis di sini 12 juta rupiah. Jadi total ayat jurnal penyesuaian pada debit yaitu senilai senilai 158.350.000 rupiah. Kemudian total ayat jurnal penyesuaian pada kredit yaitu senilai senilai 158.350.000 rupiah. Jadi total debit dan kredit pada ayat jurnal penyesuaian yaitu setara senilai 158.350.000 rupiah. Selanjutnya, kita lanjut pada instruksi nomor 7. Siapkan neraca saldo yang disesuaikan. Nah, saya tadi selesai menjelaskan neraca saldo belum disesuaikan dan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kita masuk ke neraca saldo disesuaikan. Kita jumlah. Kas berada debit 84.500.000 rupiah dipindahkan ke debit pada neraca saldo disesuaikan. Kemudian piutang usaha 245.875.000 rupiah ditempatkan pada debit pada neraca saldo disesuaikan. Kemudian persediaan senilai 583.950.000 rupiah dikurang dengan kredit pada air jurnal penyesuaian senilai 13.950.000 rupiah. Jadi hasilnya yaitu senilai 570.000 rupiah. Kemudian perkiraan barang retur pada debit 15.200.000 rupiah ditambah dengan 35 juta rupiah pada debit air jurnal penyesuaian yaitu senilai
Rp50.200.000. Kemudian asuransi dibayar di muka senilai Rp16.800.000 dikurang dengan Rp12 juta. Kenapa dikurang? Karena debit dikurang di kredit, yaitu senilai Rp4.800.000. Kemudian perlengkapan toko senilai Rp13.800.000 dikurang dengan ayat jurnal penyesuaian pada kredit, yaitu Rp9.800.000, jadi hasilnya yaitu Rp4 juta. Kemudian peralatan toko Rp569.500.000 ditempatkan pada debit, pada neraca saldo disesuaikan. Kemudian akumulasi penyusutan yang berada di kredit ditambah dengan ayat jurnal penyesuaian pada kredit, yaitu Rp14 juta. Jadi hasilnya yaitu Rp70.700.000. Kemudian utang usaha pada kredit Rp63.150.000 ditempatkan pada neraca saldo disesuaikan, yaitu pada kredit senilai Rp63.150.000. Kemudian utang gaji pada kredit senilai Rp13.600.000. Kemudian utang pengembalian dana pada neraca saldo belum disesuaikan berada pada kredit senilai Rp29.270.000 ditambah dengan Rp60 juta di kredit pada ayat jurnal penyesuaian, yaitu senilai Rp89.270.000. Kemudian brief Lina Talisa berada di debit pada neraca saldo belum disesuaikan senilai Rp135 juta ditempatkan pada debit pada neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, penjualan pada kredit dalam neraca saldo belum disesuaikan Rp5.376.205.000 dikurang dengan jurnal penyesuaian pada debit senilai Rp60 juta, yaitu senilai Rp5.316, yaitu senilai Rp5.316.205.000. Kemudian beban pokok penjualan senilai Rp3.013.000 ditambah dengan debit pada ayat jurnal penyesuaian senilai Rp13.950.000 dan dikurang pada kredit pada ayat jurnal penyesuaian Rp35 juta. Jadi hasil neraca saldo disesuaikan pada debit yaitu senilai Rp2.991.950.000. Kemudian beban gaji penjualan pada debit senilai Rp720.800.000 ditambah dengan jurnal penyesuaian pada debit yaitu Rp7 juta. Jadi hasilnya yaitu Rp727.800.000. Kemudian beban iklan senilai Rp292 juta pada debit kita tempatkan pada neraca saldo disesuaikan juga senilai Rp292 juta. Kemudian beban penyusunan peralatan tepatnya pada ayat jurnal penyesuaian pada debit yaitu senilai Rp14 juta ditempatkan pada neraca saldo disesuaikan juga senilai Rp14 juta. Kemudian beban perlengkapan toko pada debit tepatnya pada ayat jurnal penyesuaian senilai Rp9.800.000 ditempatkan pada neraca saldo disesuaikan juga senilai Rp9.800.000. Kemudian beban penjualan lain-lain tepatnya pada debit neraca saldo belum disesuaikan yaitu senilai Rp12.600.000 ditempatkan pada debit tepatnya pada neraca saldo disesuaikan senilai Rp12.600.000. Kemudian
Beban gaji kantor senilai Rp411.100.000 pada debit, dikurang dengan Rp6.600.000 pada kredit. Jadi, hasilnya yaitu Rp417.700.000. Kemudian beban sewa tepatnya pada debit senilai Rp88.700.000 ditempatkan pada neraca saldo yang telah disesuaikan senilai Rp12 juta ditempatkan pada debit. Kemudian beban administrasi lain-lain tepatnya pada debit yaitu senilai Rp7.800.000 ditempatkan pada neraca saldo yang telah disesuaikan juga senilai Rp7.800.000. Jadi, total keseluruhan neraca saldo disesuaikan pada debit yaitu senilai Rp6.238.225.000. Sedangkan total dari neraca saldo yang telah disesuaikan pada kredit yaitu senilai Rp6.238.225.000. Jadi, total debit dan kredit pada neraca saldo yang telah disesuaikan yaitu setara, yang nilainya yaitu Rp6.238.225.000. Selanjutnya, saya akan menjawab pada instruksi 8. Siapkan laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Baiklah, pertama-tama saya telah membuat tabel laporan laba rugi, di mana ada panorama hijau, laporan laba rugi periode 1 sampai 31 Mei 2016. Di mana laporan laba rugi yaitu ada penjualan, beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusunan peralatan, beban perlengkapan toko, beban penjualan lain-lain, beban gaji kantor, beban sewa, beban asuransi, beban administrasi lain-lain. Di mana pertama ada penjualan yaitu senilai Rp5.316.205.000. Kita ambil pada penjualan tepatnya pada neraca saldo yang telah disesuaikan yaitu Rp5.316.205.000. Beban pokok penjualan senilai Rp2.991.950.000. Beban gaji penjualan Rp727.800.000. Beban iklan senilai Rp292 juta. Beban penyusunan peralatan Rp14 juta. Beban perlengkapan toko Rp9.800.000. Beban penjualan lain-lain Rp12.600.000. Beban gaji kantor Rp417.700.000. Beban sewa Rp88.700.000. Beban asuransi Rp12 juta. Beban administrasi lain-lain senilai Rp7.800.000. Jadi, total beban pokok sampai dengan beban administrasi lain-lain yaitu senilai Rp4.574.350.000.
Jadi, hasil dari penjualan yaitu Rp5.316.205.000. Kita kurang dengan hasil dari total beban, yaitu senilai Rp741.855.000. Kemudian, kita lanjut pada laporan ekuitas pemilik, di mana ada pada rumah hijau laporan ekuitas pemilik per 31 Mei 2016, di mana yang pertama yaitu ada modal Lina Talisa 1 Juni 2015, yaitu senilai Rp685.300.000. Kemudian, laba senilai Rp741.855.000. Kita ambil pada hasil laba rugi, yaitu senilai Rp741.855.000. Kemudian Free Lina Talisa yaitu senilai Rp135 juta. Saya ambil pada Free Lina Talisa pada neraca saldo yang telah disesuaikan yaitu senilai Rp135 juta, tepatnya pada Free Lina Talisa. Kemudian ekuitas akhirnya yaitu senilai Rp1.562.155.155.000. Kemudian kita lanjut pada laporan posisi keuangan. Maaf, saya salah tulis. Laporan posisi keuangan per 31 Mei 2016, di mana ada aset liabilitas. Mana aset ada terdiri dari kas senilai Rp84.500.000, piutang usaha senilai Rp245.875.000, persediaan Rp570 juta, perkiraan barang retur senilai Rp50.200.000, asuransi dibayar di muka senilai Rp4.800.000, perlengkapan toko senilai Rp4 juta, peralatan toko senilai Rp569.500.000, akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp70.700.000. Sedangkan liabilitas yaitu mana ada utang usaha senilai Rp63.150.000, utang gaji senilai Rp13.600.000, utang pengembalian dana senilai Rp89.270.000, jumlah pengembalian dana senilai Rp89.270.000, jumlah yaitu dari utang usaha, utang gaji, dan utang pengembalian dana yaitu senilai Rp166.020.000. Ekuitas pemilik di mana ada modal senilai Rp1.562.155.000. Modalnya dari nilai modal kita ambil pada laporan ekuitas pemilik, tepatnya pada ekuitas akhir yaitu Rp1.562.155.000.
Jadi total laporan posisi keuangan tepatnya pada aset mulai dari kas sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan yaitu senilai 1.599.575.575 rupiah. Sedangkan hasil dari liabilitas yaitu utang usaha, utang gaji, utang pengambilan dana yaitu senilai 166.020.000 rupiah, ekuitas pemilik modal senilai 1.562.155.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu senilai 1.728.175.000 rupiah. Hasil dari modal 1.562.155.000 kita tambah dengan jumlah dari utang usaha, utang gaji, dan utang pengembalian dana yaitu senilai 166.020.000 rupiah. Jadi hasilnya yaitu senilai 1.728.175.000 rupiah. Selanjutnya kita lanjut pada instruksi ke-9 yaitu membuat jurnal penutup. Sebelumnya saya telah membuat tabel jurnal penutup di mana ada sini panorama hijau jurnal penutup per 31 Mei 2006. Di sini ada tanggal, keterangan, repos, referensi debit, kredit. Di mana pada tanggal 31 penjualan di mana nilai referensi yaitu 410 senilai 5.376.205.000 rupiah. Ikhtisar laba ruginya nomor ref 312 senilai 5.376.205.000 tepatnya pada kredit. Hasil dari 5 miliar ini 5.376.205.000 rupiah kita ambil pada penjualan, tepatnya pada laporan laba rugi yang berada di kredit. Kemudian pada tanggal 31 ikhtisar laba rugi nomor rep 312 senilai 4.581.800.000 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan repos 510 dengan nilai 3.013.000.000 rupiah. Kita ambil pada beban pokok penjualan, nilai beban pokok penjualan kita ambil pada beban pokok penjualan pada neraca saldo belum disesuaikan. Kemudian beban gaji penjualan nomor ref 520 senilai 720.800.000 rupiah, tepatnya di kredit. Nilai beban gaji penjualan kita ambil pada neraca saldo belum disesuaikan. Kemudian beban iklan ref pos 521 dengan nilai 292 juta rupiah, tepatnya di kredit. Kita ambil pada neraca saldo belum disesuaikan. Kemudian beban penyusutan nomor
Revos 522 dengan nilai 14 juta rupiah. Beban perlengkapan toko Revos 523 dengan nilai 9.800.000 rupiah. Kemudian beban penjualan lain Revos 529 dengan nilai 12.600.000 rupiah. Kemudian beban gaji kantor Revos 530 dengan nilai 411.011.000 rupiah. Kemudian beban sewa Revos 531 dengan nilai 88.700.000 rupiah. Kemudian beban asuransi 532 dengan nilai 12 juta rupiah. Kemudian beban administrasi lain-lain 539 dengan nilai 7.800.000 rupiah. Beban pokok penjualan sampai dengan beban administrasi lain-lain kita ambil nilai dari neraca saldo belum disesuaikan. Kemudian ikhtisar laba rugi Revos 312 dengan nilai 685.300.000 rupiah. Kemudian modal Lina Talisa Revos 310 dengan nilai 685.300.000 rupiah. Kita ambil pada neraca saldo belum disesuaikan, tepatnya pada modal Lina Talisa 1 Juni 2015. Kemudian pada tanggal 31 modal Lina Talisa Revos 310 dengan nilai 135 juta rupiah. Brief Lina Talisa Revos 311 dengan nilai 135 juta rupiah. Kita ambil pada neraca saldo belum disesuaikan, atau bisa juga kita ambil pada neraca saldo yang telah disesuaikan, tepatnya di debit. Begitu pula dengan Brief Lina Talisa senilai 135 juta rupiah, tepatnya di kredit. Jadi hasil dari jurnal penutup tepatnya pada debit penjualan sampai dengan Brief Lina Talisa yaitu senilai 10.778.305.000 rupiah. Sedangkan total dari jurnal penutup tepatnya pada kredit yaitu senilai 10.778.305.000 rupiah. Jadi total keseluruhan jurnal penutup debit dan kredit yaitu setara dengan nilai 10.778.305.000 rupiah. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan instruksi pada nomor 10, yaitu siapkan neraca saldo setelah penutupan. Sebelumnya saya telah membuat tabel neraca saldo setelah penutup, di mana ada nomor akun, keterangan debit, kredit. Di mana nomor akun 110, nama akun kas dengan nilai 84.500.000 rupiah. Nilai kas ini kita ambil pada neraca saldo yang telah disesuaikan tadi. Kemudian nomor akun selanjutnya yaitu 112 dengan nama akun piutang usaha dengan nilai 245.875.000 rupiah. Kita ambil nilai piutang usaha ini
dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Kemudian selanjutnya nomor akun 115 dengan nama akun atau keterangan persediaan dengan nilai 570 juta rupiah. Kita ambil nilai pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Kemudian selanjutnya nomor akun 116 dengan nama akun perkiraan barang return dengan nilai 50.200.000 rupiah. Tepatnya di debit. Kita ambil pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Kemudian nomor akun 117 dengan nama akun asuransi dibayar di muka dengan nilai 4.800.000 rupiah, tepatnya di debit. Nilai asuransi dibayar di muka ini kita ambil pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Kemudian nomor akun 118 dengan nama akun atau keterangan perlengkapan toko dengan nilai 4 juta rupiah, tepatnya di debit. Kemudian nomor akun 123 dengan keterangan atau nama akun peralatan toko dengan nilai 569.500.000 rupiah dengan posisi di debit. Jadi nomor akun dari 110 kas sampai dengan nomor akun 123 atau peralatan toko kita ambil pada nilai neraca saldo yang telah disesuaikan tadi. Kemudian nomor akun 124 dengan keterangan akumulasi penyusutan peralatan dengan nilai 70.700.000 rupiah, tepatnya di kredit. Kemudian nomor akun 210 dengan nama akun utang usaha dengan nilai 63.150.000 rupiah dengan posisi di kredit. Kemudian nomor akun 211 dengan nama akun utang gaji dengan nilai 13.600.000 rupiah, tepatnya di posisi kredit. Kemudian dengan nomor akun 211 dengan nama akun utang gaji senilai 13.600.000 rupiah, tepatnya di kredit. Kemudian nomor akun 212 dengan nama akun utang pengembalian dana dengan nilai 89.270.000 rupiah, tepatnya di posisi kredit. Kemudian nomor akun 310 dengan nama akun modal Lina Talisa dengan nilai 1.562.155.000 rupiah. Nomor akun 124 atau akumulasi penyusutan peralatan sampai dengan nomor akun 310 modal Lina Talisa. Kita ambil nilai ini semua pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi total dari neraca saldo setelah penutup tepatnya posisi di debit yaitu senilai 1.528.875.000, sedangkan nilai neraca saldo setelah penutup pada kredit yaitu senilai 1.798.875.000. Sekian dari saya. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.